Kalau kebenaran itu memang nyata benar, maka memahami dalil juga jelas. Ya, tadi disampaikan al-wadhihah. Ya, nyarinya gampang. Kalau ada sebuah kelompok punya dalil andalan, dalilnya disuruh menunjukkan rujukannya di mana nggak tahu. Ya, jawabannya kita itu husnudzon. Nah, dulu itu ada, cuman kita ilmunya yang kurang. Dalil andalan tapi nggak ngerti rawinya di mana. Nyari kebenaran kok sulit. Nah, ini berarti bukan kebenaran itu. Karena sebuah kebenaran itu adalah kebutuhan umat, kebutuhan manusia yang pasti mudah dicari. Seperti kalau sekarang kebutuhan kita, pokok kita ya, kebutuhan pokok sehari-hari. Yang paling penting kalau di daerah kita adalah nasi. Nasi itu gampang dicari, sulit dicari. Gampang, karena itu hal yang memang penting bagi kehidupan. Allah tidak mungkin memberi kebenaran sulit dicari. Apalagi ditonah lagi. Nah, nulis dalil-dalil, bantahan-bantahan, ini khusus intern. Karena kalau dibuka, ya, ya ketahuan kualitasnya. Namanya balighah itu berani potong leher. Bukan hanya cerita, ya kan? Ya. Berani diuji, ibarat emas murni silakan. Ya, tapi kalau emasnya imitasi, takut itu. Kemana-mana ditutupi terus, bagaimana supaya nggak ketahuan? Karena apa? Nggak balighah. Ya. Katanya Quran hadis, tapi ketika diberi dalil Quran hadis nggak menerima. Ya. Katanya asli dari Mekah, tapi Mekah katanya sudah nggak murni. Ya. Nggak balighah itu berarti. Semua sudah disembunyikan. Diajak mungkin debat, ya agama sudah jadi, nggak perlu diperdebatkan. Wah. Agama itu dipahami, ya, dibaca, dimaknai, diterangkan, dipahami, ya, diamalkan, nggak perlu diperdebatkan. Karena ketika debat nggak punya hujah. Ya. Mungkin dalam pembukaannya pakai bahasa Arab sudah nggak paham. Sudah nggak paham. Ini kan berarti nggak balighah. Bagaimana orang mengatakan paham agama nggak perlu paham bahasa Arab? Mungkin kalau pengikut, ya awam nggak masalah. Tapi kalau tokohnya ya harus paham. Ya, kalau nggak paham, ya berarti nggak balighah hujahnya. Nah, sekarang mengaku paling benar, mengaku paling murni, dalilnya masih gelap. Ya, masih menyuruh untuk mencari kemurnian. Kan sebenarnya itu juga ya, nggak sesuai, karena merasa paling murni tapi masih nyari kemurnian. Itu hujahnya di mana? Ini kan bentuk dari bagaimana Allah membangun hujah yang kuat. Seperti orang Quraisy. Orang Quraisy mempunyai hujah ketika menyembah berhala. Ya, mereka menyembah Allah juga menyembah berhala, dan bahkan berhala itu ada 360 berhala. Yang dimulai dengan berhala namanya berhala Hubal yang dibawa oleh Abu Amr, Amr bin Luhai Al-Khuzai. Itu pertama kali membawa berhala dari Syam, ya, ke Makkah. Oleh-olehnya itu berhala. Jadi berdagang ke sana. Oh ya, mobil W1579 EX, CX apa EX ini? CX. Kemudian D543 TL harap dipindah. Ya, jazakumullah khairan. Dari mana tadi? Berhala Hubal. Makanya kan ya Abu Sufyan ketika di perang Uhud mendengar kabar rumor bahwa Nabi sudah terbunuh, dia mengatakan lu Hubal, karena Hubal itu berhala yang pertama, dan yang pertama itu memang yang paling mengesankan biasanya, ya kan. Mereka menyatakan bahwa menyembah berhala itu tidak menyembah batunya, tidak menyembah patungnya, tapi menyembah maknawinya, nilainya, karena di situ adalah ketokohannya. Mereka menempatkan berhala-berhala yang di zaman Nabi Nuh alaihissalam,
Karena tokoh-tokoh Arab itu juga diberi ilham oleh setan menemukan berhala-berhala zaman Nabi Nuh. Jadi mereka perasaannya, ini saya nggak menyembah batu, tapi menyembah ketokohan, dan mereka mempunyai wasilah di sisi Allah yang mendekatkan mereka pada Allah. Karena mereka banyak dosa, sedangkan berhala itu orang-orang suci. Ini kan hujah yang mereka bangun. Tapi oleh Allah banyak dibantah dalam ayat-ayatnya. Ya, kalau Tuhan itu banyak, ya nggak mungkin alam ini bisa tertata rapi. Kalau ada dua Tuhan yang kekuatannya itu sama, menciptakan dan menghancurkan, ya satu menciptakan, satu menghancurkan, maka dunia nggak akan bisa berjalan. Nah, ini bentuk dari kekuatan-kekuatan hujah. Yang mana itu bersumber juga kepada Quran dan hadis. Dan ini kalau kebenaran itu memang nyata benar, maka memahami dalil juga jelas. Ya, tadi disampaikan al-wadhihah. Ya, nyarinya gampang. Kalau ada sebuah kelompok punya dalil andalan, dalilnya disuruh menunjukkan rujukannya di mana nggak tahu. Ya, jawabannya kita itu husnudzon. Nah, dulu itu ada, cuman kita ilmunya yang kurang. Dalil andalan tapi nggak ngerti rawinya di mana. Nyari kebenaran kok sulit. Nah, ini berarti bukan kebenaran itu. Karena sebuah kebenaran itu adalah kebutuhan umat, kebutuhan manusia yang pasti mudah dicari. Seperti kalau sekarang kebutuhan kita, pokok kita ya, kebutuhan pokok sehari-hari. Yang paling penting kalau di daerah kita adalah nasi. Nasi itu gampang dicari, sulit dicari. Gampang, karena itu hal yang memang penting bagi kehidupan. Allah tidak mungkin memberi kebenaran sulit dicari. Apalagi ditonah lagi. Nah, berarti itu tidak hujah balighah. Ya. Nulis dalil-dalil, bantahan-bantahan, ini khusus intern. Karena kalau dibuka, ya, ya ketahuan kualitasnya. Kualitas. Nah, berarti bukan balighah itu. Namanya balighah itu berani potong leher. Bukan hanya cerita, ya kan? Berani diuji, ibarat emas murni silahkan. Ya, tapi kalau emasnya imitasi, takut itu. Kemana-mana ditutupi terus, bagaimana supaya nggak ketahuan? Karena apa nggak balighah? Katanya Quran hadis, tapi ketika diberi dalil Quran hadis nggak menerima. Katanya asli dari Mekah, tapi Mekah katanya sudah nggak murni. Ya, nggak balighah itu berarti. Semua sudah disembunyikan. Diajak mungkin debat, ya agama sudah jadi, nggak perlu diperdebatkan. Agama itu dipahami, ya, dibaca, dimaknai, diterangkan, dipahami, ya, diamalkan, nggak perlu diperdebatkan. Karena ketika debat nggak punya hujah. Mungkin dalam pembukaannya pakai bahasa Arab sudah nggak paham. Sudah nggak paham. Ini kan berarti nggak balighah. Semua literatur Islam itu bahasa Arab semua. Bagaimana orang mengatakan paham agama nggak perlu paham bahasa Arab? Mungkin kalau pengikut, ya awam nggak masalah. Tapi kalau tokohnya ya harus paham. Nah, kalau nggak paham, ya berarti nggak balighah hujahnya. Maka di sini Allah menyatakan falkul falillahil hujjatul balighah. Nabi sendiri menyatakan taraktukum bil baydha. Aku meninggalkan untuk kalian yang terang benderang. Kan wadihah. Hujahnya kuat, dalilnya mana ada, ya, diuji bagaimana ya siap. Baydha lailiha kanahariha. Malamnya aja seperti siang. Nah, sekarang mengaku paling benar, mengaku paling murni. Dalilnya masih gelap. Masih menyuruh untuk mencari kemurnian. Kan sebenarnya itu juga ya, nggak sesuai, karena merasa paling murni tapi masih nyari kemurnian. Itu hujahnya di mana? Itu nggak balighah itu. Nah, ini juga tidak lepas dari peran ilmu. Orang ketika
mengetahui atau ingin mengetahui kebenaran itu nggak lepas dengan ilmu. Karena apa? Dengan ilmu dia akan mempunyai hujah yang kuat. Dia akan mengerti hujah-hujah yang ada dalam kebenaran itu. Makanya ilmu diwajibkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang ketiga, perbedaan antara kebenaran dan batin adalah kebenaran mudah dipahami, sedangkan kesesatan sulit dipahami. Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan, menunjukkan pada mereka orang-orang kafir, pada semua manusia, ayat-ayat tanda kebesaran kami fil afaq, di seluruh penjuru penjajahan bumi, di seluruh alam, termasuk wa fi anfusihim, termasuk dalam diri mereka sendiri. Itu juga ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, itu nyata. Agama yang disampaikan Nabi Muhammad juga hak. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ayat untuk mengetahui kebenaran, di sini ada dua macam. Yang pertama ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat alam, yaitu wujudnya alam. Semua yang ada di alam ini, baik di bumi maupun di langit, itu adalah bukti kebenaran. Bukti ketauhidan. Seperti tadi kita sampaikan, kalau ada dua penguasa pasti nggak mungkin alam itu bisa teratur seperti ini. Pasti akan musnah. Itu bukti alam. Adanya ciptaan berarti ada pencipta. Ini bentuk dari ayat kauniyah. Makanya ketika orang mengimani Allah dengan melihat yang ada di alam ini, imannya akan semakin tambah. Sehingga ayat Al-Quran banyak memerintah kita, afalam yasiru fil ard, afalam yasiru fasiru fil ard. Apakah mereka tidak berjalan-jalan di bumi? Jalan-jalanlah ke bumi. Itu maksudnya apa? Untuk menguatkan iman kita dengan ayat kauniyah. Termasuk bukan hanya masalah ketauhidan, tapi juga masalah kebenaran. Bahwa ayat kauniyah itu juga menjadi peringatan bagi kita. Banyaknya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang kita saksikan cara ibadahnya sudah di luar koridor dari syariat. Bahkan mengaku Islam tapi sudah merubah banyak syariat. Ini bentuk dari afaq.